Gimana kesanmu kumpul saudaramu ini? Karena kan begitu saja ke Jakarta saya kumpul dengan mereka ini. Ya kan pertama kali tahu. Gimana kesanmu? Waktu bertemu mereka kakak-kakak ini sangat terkejut juga. Cina, kenapa terkejut? Saya pertama-tama ada Kak Mike bilang kalau jam 4 subuh harus bangun katanya. Saya ada kebaktian dan ada apa? Saya bilang, saya pikir dalam apa? Kok gitu? Saya pikir gak masuk akal juga ini. Masa jam 4 udah khotbah, udah kebaktian. Terus sampai saat ini saya menyukai mereka karena mereka ada yang aneh, ada yang lucu-lucu. Insan, sini Insan, kamu cerita. Ayo maju. Boleh. Kamu cerita. Cepat. Setelah ketemu Papa Daniel, saya merasa lega, udah menggantikan posisi Papa saya. Begitu. Gitu aja. Oke, ya tepuk tangan buat Insan. Nah, dia itu pendiam, orang ngomong. Ya, lanjut. Saya ingin ceritakan ini supaya saudara tahu ya, bagaimana Tuhan itu ingin kita jadi berkat buat banyak orang. Tanggal 3 Juni kemarin, saya harus ke Manado, karena anak kami yang keberapa saya nggak ngitung, tapi ini dokter yang ke-9 lulus. Jadi dia dilantik jadi dokter kemarin, tanggal 3. Saya cuma sehari saja, saudara. Dan itu pun mendadak, dia beritahu saya hari Senin. Saya bilang, kamu tuh beritahu pelantikan hari Senin. Nah, hari Kamis. Untung kok saya pas ada waktu kosong. Saudara, saya mau ceritakan, hanya gara-gara pelantikan dokter itu, ada 3 anak yang saya ketemu, yang sudah dibuang oleh orang tuanya, Tuhan pulihkan. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, yang aneh Tuhan tuh betul-betul ngajaknya itu, tapi jangan diikuti kalau Roh Kudus nggak ngomong loh ya. Saya tiba hari Rabu. Ya, saya tiba hari Rabu sore. Garuda itu kira-kira jam 1:30. Nah, acara pelantikannya hari Kamis pagi jam 8:30. Nah, saya harus berangkat lagi hari Kamis siang jam 2 untuk balik. Terus yang jemput saya itu bawa 3 orang itu, saya nggak kenal. Tapi begitu di mobil, Roh Kudus ngomong sesuatu untuk 3 mereka. Dan 3 mereka itu bukan kakak adik kandung, orang lain sama sekali. Sampai yang jemput saya itu jadi heran. Kenapa bisa begitu tahu? Cepat tahu tentang keadaan mereka ini. Saya bilang, Roh Kudus memberitahu. Nah, mereka yang jemput saya bilang nanti sore jam 7 ada ibadah. Terus saya tuh bingung. Ini jam 1:30 sampai jam 7 saya tuh ngapain? Saya tanya ada acara apa? Enggak ada. Terus saya doa, Papa, saya harus ngomong di mana dengan 3 anak ini. Lagi sekali jangan ikut kalau Roh Kudus enggak nyuruh. Saudara, Tuhan bilang ajak mereka nonton film. Ya ampun, nonton film di mana? Ya lucu sekali Roh Kudus itu bicara. Oke, terus saya tanya pada yang jemput saya, kalau jam segini ini ada film di mana? Lu ngapain? Dia heran saya tak nonton film. Tunggu dulu, kamu jangan sibuk. Saudara tahu nggak? Akhirnya ketiga anak ini belum pernah masuk bioskop sama sekali. Nah, terus saya lihat filmnya itu yang mana bisa ditonton. Saya juga nggak ngerti. Lah yang gedung itu ada 4 film, yang 3 kok. Nah, saya coba milih aja, ini aja lah, Prince of Persia. Prince of Persia atau apa? Gus, jangan ikut. Tapi nggak tahu mau nonton yang mana nggak tahu juga. Kan bukan filmnya tujuannya itu. Selesai nonton itu saya ajak mereka makan. Nah, saudara, yang satu itu perempuan. Sungguh-sungguh mengharukan. Karena saya nggak bisa mikir kenapa kok Tuhan pakai cara seperti itu. Nah, itu tiap hari mereka duet SMS saya, kontak saya. Yang satu nggak punya rumah, nggak punya tempat. Senin lusa akan pindah ke rumah kami yang di Manado. Nah, itu cara Tuhan untuk memulihkan orang. Yang bisa begitu cepat Tuhan bekerja. Bulan Mei yang lalu 4 anak kami di wisuda. Tanggal yang sama, 29 Mei. 3 di Malang, di Kanjuruan, 1 di Jogja di UPN. Nah, 3 akan sekarang kembali ke Nabire untuk mereka jadi guru.
Saudara, kenapa saya ceritakan ini semua? Supaya saudara tahu bagaimana hidup ini bisa jadi berkat untuk orang lain. Tanggal 12 Juni, lusa nanti ini, 156 guru-guru kami dari 9 kabupaten di Papua akan ke Jawa. Karena kami dari yayasan kami itu tiap 4 tahun, saudara. Tiap 4 tahun, kami itu membuat acara kumpul se-Indonesia. Itu bisa 1.000 orang lebih. Dan 4 tahunan itu sangat dinanti-nantikan oleh semua mereka. Karena itu waktu yang paling indah untuk kumpul semua. Nah, jumlah terbesar itu pasti dari Papua. 156. Nah, itu pun sudah kami batasi. Sudah 2 kali ikut berturut-turut, tidak boleh ikut yang ini. Kasih kesempatan yang lain. Supaya mereka juga jaga asrama, bukan kan? Ditinggal semua kan nggak mungkin. Nah, saudara, hanya untuk biaya tiket saja. Ya, pulang pergi itu 260 juta. Kapal itu, saudara. Bukan pesawat. Tuhan itu begitu ajaib. Nah, untuk berangkat tanggal 12, karena itu kapal yang paling terakhir, acara kami tanggal 25 Juni itu di Prigen. Nah, itu harus ada 130 juta. Sangat mengagumkan. Tuhan bisa cukupi sebelum tanggal itu mereka berangkat. Hebat enggak? Nah, itulah Tuhan kita. Maka itu ayo dalam hidup ini kita berani untuk jadi berkat. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bulan Mei Juni ini hebat sekali. Saya terima 6 cucu dalam 2 Mei sampai awal Juni ini, saudara. 6 cucu, hebat sekali. 4 laki, 2 perempuan. Itu menyenangkan betul. Ya, hal-hal yang indah dalam hidup ini. Nah, saudara, sudah 30 tahun lebih. Pokoknya bulan Mei, Juni, Juli, secara manusia, saya berkata, itu bulan yang paling menyiksa saya bisa-bisa. Kenapa? Tahun ajaran baru. Biaya sekolah, biaya kuliah, pendaftaran anak, wah sudahlah. Belum lagi yang lain-lain. Tapi saudara, apakah saudara kelihatan saya stres? Enggak, karena air itu mengalir terus. Jadi berkat, jadi kehidupan buat orang lain. Apa yang kita mau pikirkan dalam hidup ini? Justin, ini yang punya rumah Greenfield yang kami tinggali. Ya. Luar biasa mereka. Ya, rumahnya dipinjemin gratis dan tinggal orang-orang ramai kayak begini nih, saudara. Ya, Nak Jessica, ya dengan Alex ini mereka yatim piatu, sudah. Jessica tinggal di rumah roti namanya yang disewa oleh anak-anak kami di Roxy untuk pelayanan jalanan. Jessica, nanti kamu cerita pelayanan dengan anak-anak itu. Justin ini calon dokter. Ya. Iva ini baru 3 tahun ini jadi anak Tuhan. Kalau saudara pernah dengar nama Lydia Nur Said, nah ini ponakannya. Papanya dia Ilham. Idam, Idam. Yang terkenal itu, semua pemain musik keluarga itu. Nah, ini yang Tuhan mau, bagaimana hidup kita itu jadi berkat, supaya orang itu lihat bukan karena agama, katakan amin. Bukan karena ritual, bukan. Tapi karena fakta kehidupan itu. Kita bersyukur bahwa keluarga Justin memberikan rumah itu. Kami nggak bayar apa-apa, tinggal di situ. Rame-rame. Satu ayat lagi saya baca. Ya, saya akan baca 1 ayat lagi. Jessica, antar kamu memberi kesaksian. Saya ingin baca lagi ulang ya ayat 9 itu ya, supaya ini terjadi betul dalam hidup kita. Yesaya 47 ayat 9. Ya, supaya terjadi betul dalam diri kita. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Kalau kita tahu ikan-ikan adalah jiwa-jiwa itu, saudara, amin. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita akan buka kitab Yeremia, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Ayat yang terkenal, kita semua sudah tahu. Nah, kita akan lihat nanti bentuknya atau hasilnya seperti apa. Diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Bapa di surga, yang menaruh harapannya pada Dia, pada Yahweh. Nah, ini dia akibatnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap